Hai semua, kali ini saya akan mereview novel karya Philo Sebastian yang berjudul Pengakuan Dosa. Novel ini merupakan trilogi dan ini adalah seri pertama. Lalu seri kedua sudah pre-order, yang ketiga masih dalam proses. Langsung saja, saya akan membacakan bagian yang menurut saya menarik. Jadi, pada bagian ini, Philo memanggil si kuning setelah sekian lama tidak bertemu. Saat Philo berbincang jauh, malah datanglah seorang hantu lain yang membuat takut si kuning. Belum sempat berbincang jauh, ia berlari keluar menembus tembok kamarku. Tatapan sinis itu kini terasa jelas dari jendela kamar. Suasana menjadi hening dan menegangkan. Dari jendela, kulihat dia yang mendekat secara perlahan masuk ke kamarku. Kami kembali saling menatap. Kutunggu langkah pertamanya sebelum kembali masuk ke badannya. Sekian detik kami saling melihat. Dia lalu berlari ke arahku dengan dua tangan ke depan seakan mencoba menyentuhku. Sebelum ia sempat menggapaiku, aku lebih dulu kembali masuk ke dalam tubuhku yang sedang tertidur. Menyalakan lampu kamar, mengambil kain yang ada, lalu kututup jendela itu dengan sarung dan penjepit jemuran. Tentu menutup jendela tak berefek apapun, hanya agar aku tidak secara langsung melihat keluar rumah dan menanamkan rasa aman fiktif. Gangguan baru yang kuhadapi membuatku kembali berhadapan dengan jadwal tidur yang semakin mengurung. Memanfaatkan game yang kumiliki di PlayStation dan komputer sebagai pengalihan agar tak tertidur. Suatu malam aku melihat lebih jauh sosok wanita ini. Dia terlalu lama berada di sekitarku, membuatku menyerap energinya dan mendapat sebuah penglihatan masa lalu. Aku seakan kembali ke masa saat dia ingin mengakhiri hidupnya. Dalam penglihatan atau vision yang kudapat, aku hadir sebagai pihak orang pertama. Diri di batas pinggir lantai atas sebuah gedung. Di situ aku sedang menangis, perasaan campur aduk, rasa sedih, takut, dan frustasi. Aku melompat, mengakhiri semua penderitaan yang dirasa. Pilihan yang diambil untuk kabur, berharap tidak ada lagi yang tersisa selain kehidupan yang berakhir. Aku melompat, menghantam daratan, lalu kudapatkan rasa sakit seakan benar-benar aku yang melompat. Tepat setelah aku merasakan sakit, aku kembali sadar bahwa itu hanyalah sebuah penglihatan masa lalu dari cara mati wanita yang menerorku. Pandanganku sedikit berubah setelah mendapat vision tentang wanita itu. Kini rasa takut itu bercampur dengan rasa kasihan, keinginan untuk kabur dari dunia, tapi malah tertahan dengan rasa sakit, tidak bisa kemana-mana. Dendam dan amarah akan seorang yang telah merusak hidupnya, membuat dia mengambil pilihan yang bodoh untuk melompat. Di sini terdapat ilustrasi seorang hantu cewek ini. Lalu untuk review novel ini, dari segi alur, menggunakan alur maju yang mudah dipahami. Alurnya dari Philo kecil hingga dewasa. Lalu untuk tokoh di sini berdeveloping dengan baik. Tokoh Philo, aku, yang berawal dari ketakutan, tidak mau menerima apa yang dapatnya, yaitu kelebihan menjadi indigo, dan akhirnya dapat menerima dan sudah ditakdirkan dan menjadi berani menghadapi hal-hal seperti ini. Lalu untuk latarnya, dari segi latar waktu terlihat jelas perbedaannya saat kecil, saat remaja, dan saat dewasa. Lalu untuk latar suasana gambarkan yang jelas. Sebagai membaca, saya dapat merasakan suasana
mencekam, seram, mengerikan, merinding, dan sebagainya saat membaca novel ini. Lalu untuk latar tempat tergambarkan juga saat di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Lalu untuk sudut pandang merupakan sudut pandang orang pertama, Vino sebagai aku. Lalu untuk ilustrasi sangat baik seperti ilustrasi tadi, dan menggambarkan suasana, dapat menggambarkan suasana, mendukung cerita. Coba yang lain dapat merasakan kengeriannya dan juga keren. Lalu untuk gambar-gambar seperti ini juga keren sekali. Lalu untuk gambar seperti ini di awal bab yang dapat menjelaskan babnya. Seperti ini si kuning buat gambar yang cerah kuning. Lalu gambar jam pasir menggambarkan jam aman. Lalu untuk detail gambar seperti payung-payung yang berkorelasi dengan payung dibawa oleh si kuning. Lalu untuk setiap halamannya terdapat gambar seperti ini yang menambah esensi sebuah novel. Lalu untuk review keseluruhan, saya memberikan rating 4/5. Novel ini bagus menurut saya. Ya, sekian dan terima kasih.